Pernah nggak sih kalian ketika ngelamun dikasih tahu sama orang tua, ojo ngelamun, engko ndak kesumet, atau kalau dalam bahasa Indonesia, jangan ngelamun, nanti kemasukan atau kesurupan. Kenapa bisa gitu ya? Perkenalkan, nama saya Athanasius Pranojo Segoro Pamuji dan di sini saya akan menjelaskan tentang folklore Ojo ngelamun engko ndak kesumet. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu folklore. Kata folklore adalah pengindonesiaan kata Inggris folklore. Kata itu adalah majemuk yang berasal dari dua kata dasar, folk dan lore. Folk adalah sinonim dengan kolektif, yang juga memiliki ciri-ciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama, serta mempunyai kesadaran kepribadian sebagai kesatuan masyarakat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, atau suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat, atau yang biasa disebut mnemonic device. Menurut James Dhananjaya, ada ciri-ciri pengenal utama folklore pada umumnya. Pertama, penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan dan bersifat tradisional pada umumnya. Kedua, folklore memiliki versi-versi dan varian-varian yang berbeda. Hal ini disebabkan cara mempreservasinya yaitu dengan cara lisan, sehingga terjadi interpolasi. Akibatnya, folklore mudah mengalami perubahan. Ketiga, bersifat anonim, yang artinya tidak diketahui siapa pembuat awalnya. Keempat, ia memiliki fungsi dalam suatu kolektivitas atau kehidupan bersama. Cerita rakyat misalnya, mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Terakhir, folklore bersifat pralogis dan atau punya logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Di sini saya akan mencari logika folklore ojo melamun, engko ndak kesumet dari wawancara pada satu informan. Berikut adalah wawancaranya. Aku tahu sih tentang mitos itu. Terus juga aku tahu dulu tuh orang tua sih, khususnya mama, sering bilang kayak gitu ke aku pas maghrib atau pas jam-jam tertentu juga. Yang aku ketahui tentang ojo melamun ku ndak kesumet tuh, itu tuh suatu mitos, mungkin ya, suatu mitos yang dimana ketika kita melamun dan pikiran kita kosong, yang dimana kita akan terpengaruh oleh gangguan setan atau jin mungkin, atau makhluk halus yang lainnya, karena makhluk halus seperti itu menyukai manusia yang pikirannya kosong dan bisa untuk dimasuki. Kalau dari aku sih sebenarnya masih percaya ya, karena mau tidak mau kita kan hidupnya saling berdampingan dengan makhluk yang lain. Tentunya makhluk halus tersebut juga merupakan suatu makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita saling menjaga. Dari pernyataan responden, bisa kita lihat bahwa memang folklore ojo ngelamun engko ndak kesumet itu masih hidup sampai sekarang dan masih dipercaya. Namun siapa yang membuatnya juga masih belum bisa diketahui. Siapa tahu yang membuat memiliki maksud untuk mengontrol perilaku sosial. Seperti dilarangnya ngelamun ini dilarang karena memang nanti waktunya terbuang bukan buat kerja tapi malah buat ngelamun. Terus karena seperti yang kita tahu time equals money jadi dilarang. Berarti pasti hal tersebut memiliki fungsi kolektif. Selain memiliki fungsi kolektif,
folklore ini tuh juga ada sifat pralogis. Contohnya, di sini mengelamun itu dikaitkan sama kesurupan. Buktinya punya logika sendiri yang nggak sesuai dengan logika umum. Mungkin logika umumnya itu kalau kita ngelamun ada kayak maladaptive daydreaming gitu, karena stres atau depresi jadi makanya ngelamun.